sama Zoom Meet, nanti minta tolong untuk speakernya dimatikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid KBTK Madinah Luhur, yang terhormat Kepala Sekolah KBTK Madinah Luhur dan Ananda yang berbahagia di pagi hari ini. Bapak Ibu yang tercinta, di hari yang penuh kebahagiaan ini tiada kata yang lebih indah, hanya ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bertemu dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untayan sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi teladan bagi umat berupa adinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dengan tata tertibnya. Untuk mic-nya dimatikan saja. Setelah itu yang kedua, penampilan video, profil, dan guru serta staf KBTK Madinah Luhur. Yang ketiga, sambutan dan pemaparan materi sosialisasi. Yang keempat, pemaparan kegiatan KBTK Madinah Luhur. Yang kelima, tanya jawab dengan dibatasi beberapa pertanyaan. Yang keenam, kami akan mengadakan door prize di akhir acara dengan 6 pertanyaan dari pelaku MC. Yang ketujuh, sebelum kita memulai acara, marilah. Ini suaranya dengar. Sebelum kita memulai acara, marilah kita membaca. Suaranya pencet Bu. Nggak kedengeran Bu. Suaranya. Suaranya nggak kedengeran Bu. Nggak jelas. Suara Kurang jelas. Suaranya kemut. baik, mohon maaf kepencet tadi. Sebelum memulai acara, marilah kita membacakan doa Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, baik, sambil menunggu penampilan videonya masih dalam perbaikan Bunda, langsung saja sambutan dan pemaparan materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah KBTK Madinah Luhur, Ibu Debbie Holiana Dewi AMD SPD. Kepada Ibu Debbie Holiana Dewi kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Yuni atas waktunya. Terima kasih kepada Bu Yuni atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suara bujang. Tidak Bu, baik akan saya
saksikan sebentar saja Bu, sekilas mengenai kegiatan mengenai KBTK Madinah Luhur. Ya, acara ini adalah sosialisasi kegiatan belajar mengajar dan pengenalan di sekolah di KBTK Madinah Luhur. Kita berdiri sejak tahun 2007 di Jalan Jaya Kebronda 14, Blok B14, Surabaya. Dengan visi kita adalah mewujudkan anak didik yang mandiri, cerdas dan berakhlakul karimah. Ya, itu misi kami. Membentuk generasi bangsa yang unggul dalam prestasi dan juga kreatif, mengoptimalkan bakat dan perkembangan anak sesuai bakat minatnya. Ini tenaga kependidikannya Ibu. Yang Kepala TK, Bibi Holiana, Bagian Keuangan dan Administrasi, Diana Fianti, Guru kelompok bermain Indah Nurul Laili, dengan guru kelompok bermain A, Ibu Dwi Puspitasari. Nanti ibu-ibu yang ada di kelompok A, yaitu A1 dengan Ibu Maya, di kelompok A2 ada Ibu Salut, di kelompok A3 ada Ibu Yunita, di A4 ada Ibu Husnul Khotimah, di B1 juga ada Ibu Husnul Khotimah. Ini beda orang ya Bu, namanya sama. Di kelompok B2 ada Ibu Faridah Hanum, di kelompok B3 ada Bu Khairul Ifa, dan di kelompok B4 ada Ibu Supratni Supangkat. Ini sayang sekali tadi akan kami tampilkan sebenarnya video-video dari guru-guru, mungkin nanti bisa kami tampilkan kembali ya. Selanjutnya ini ketika kita dalam kondisi yang normal, itu kita ada ekstra Ibu, yaitu ekstra tari dan ekstra lukis. Ini ada ekstra kurikuler kita. Intra kita ada komputer, sebenarnya ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini mohon maaf ketika kami mengadakan kegiatan tatap muka. Ketika kegiatan online atau daring, ekstra tidak bisa kami sampaikan kepada anak-anak. Ini adalah hal masuk sekolah ketika kondisi tidak pandemi Ibu. Ini seperti ini. Mungkin yang sudah pernah belajar di Madinah Luhur sudah pernah ya Bu ya, bagaimana pembiasaan anak-anak ketika masuk, ketika di dalam kegiatan pembelajaran, ketika pulang dan sebagainya. Tapi Ibu jangan berkecil hati ketika nanti kan kegiatan online dilaksanakan, tetap kita mengedepankan hal-hal tersebut pembiasaan ya, Ibu bantu oleh Ibu semuanya di rumah seperti itu ya. Ini untuk kegiatan selama tatap muka. Ini kita berdoa semuanya supaya kita segera tatap muka ya Bu. Seperti ini ya, kewajiban siswa dan sebagainya. Ya, ini ada larangan hak siswa dan sebagainya. Ini ketika anak-anak bersekolah ya, ini ada peraturan-peraturannya seperti ini. Kegiatan belajar mengajar, kurikulum kita sesuai dengan kegiatan Dignas dan kurikulum khas sekolah. Jadi kurikulum khas sekolah ini biasanya kita ada bahasa Inggris, bahasa Arab seperti itu, tapi tetap kita masih sampaikan ke anak-anak Bu ya, bahasa Inggris secara sederhana, pengenalan bahasa Arab mungkin terus menerus huruf hijaiyah seperti itu. Ini juga pembelajaran membaca dan mengaji masih kita laksanakan di kegiatan dari ini. Yang tidak kita bisa laksanakan adalah kegiatan sempoa, komputer, ekstra gitu ya Bu ya, ekstra tari, ekstra melukis itu tidak bisa kami laksanakan secara daring. Untuk kegiatan makan bersama ini juga tidak bisa kami laksanakan. Kegiatan home visit ini sesuai dengan kondisi dan situasi ya Bu, karena kami di daring tahun sebelumnya kita mengadakan kegiatan home visit ini dengan beberapa aturan yang berlaku. Nah, ketika kami sudah tidak diizinkan kembali oleh Dinas Pendidikan untuk melaksanakan home visit, kami tiadakan kembali. Semoga di semester ini kita bisa mengadakan kegiatan home visit ini dengan terjadwal, sehingga kita bisa, guru bisa mengevaluasi dan mengontrol mungkin kegiatan anak-anak di rumah, mengadakan penilaian, seperti itu ya Bu, untuk kegiatan home visitnya. Nah, yang ketujuh ini adalah kegiatan outdoor yang biasanya kita ketika kondisi normal itu kita laksanakan secara biasanya itu 1 semester 2 kali Bu, dan ada kegiatan outdoor yang insidental atau yang tidak terencana, itu biasanya kita juga ada mengadakan seperti itu. Tapi bagaimana ketika daring? Ketika daring ini kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti
apa ya, kegiatan manipulatif atau kegiatan yang bisa membuat anak itu juga bisa mengikuti seperti kegiatan outdoor, tapi tidak dilaksanakan secara outdoor benar ya Bu ya, maksudnya tetap di dalam kegiatan daring seperti itu. Nanti kita akan buat bagaimana supaya anak-anak juga terkesan sekolah meskipun ada di rumah seperti itu. Itu kegiatan-kegiatannya juga kegiatan yang lain adalah kegiatan lomba-lomba tetap kita adakan dengan melihat situasi dan kondisi, tetap kita laksanakan secara online. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semua sehingga tujuan dari pembelajaran anak-anak dapat kita maksimalkan. Kegiatan-kegiatan yang lain adalah kegiatan insidentil nanti Ibu di ketika di dalam daring ini. Kita juga aktif tetap mengikuti kegiatan dinas, IPTKI organisasi ya Bu, IPTKI dan Himpaudi. Kalau Himpaudi ini untuk organisasi kelompok bermainnya, kalau yang IPTKI itu untuk TK-nya seperti itu. Untuk PKG itu untuk organisasi gurunya. Ini nomor 9 ini ketika kegiatan tatap muka ya Bu, ada kegiatan tambahan. Biasanya itu kita kalau tatap muka anak yang sudah TKB itu supaya mencapai target gitu ya, kita mengadakan kegiatan les tambahan itu ketika tatap muka. Seperti itu. Terus ini ada juga kalau pemberian pekerjaan rumah ini kalau di daring sudah ini ya Bu ya, mohon maaf nanti akan ada partisipasi dari Bapak Ibu semua untuk tetap mendampingi Ananda ketika melaksanakan pekerjaan dari guru itu. Terus yang ke nomor 11 ini pemeriksaan kesehatan ini sementara kami tidak bisa laksanakan karena masih kondisi seperti ini. Lanjut kemudian yaitu tes IQ juga tidak bisa kita laksanakan Ibu. Manasik haji ini masih kami juga belum bisa memastikan seperti itu ya. Terus nanti Ibu akan menerima peralatan berupa buku pembaca dan prestasi mengaji itu untuk sebentar Ibu. Kalau ini juga tidak kami bisa laksanakan Ibu. Jadi hasil perkembangan anak nanti akan guru akan mengevaluasi dari ada beberapa hal nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini kegiatan-kegiatan yang tatap muka. Seperti itu Ibu, mungkin sekilas dari kegiatan yang ketika kegiatan kita berjalan dengan normal sebelum ada pandemi. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berlalu, segera berakhir dan kita bisa segera tatap muka dengan anak-anak. Sejatinya bahwa pendidikan anak usia dini adalah kegiatan bermain sambil belajar, belajar sambil bermain yang sekarang sudah anak-anak belajar dari rumah seperti itu ya, dengan pantauan dari guru. Semestinya Ibu akan saya sampaikan ini kegiatan belajar mengajar di masa pandemi, yaitu menimbulkan belajar dari rumah atau BDR. Meskipun kita belajar dari rumah, kita tetap mengembangkan 6 aspek. Jadi di TK itu Ibu kita ada kegiatan tema-tema seperti itu ya. Kita di tema minggu ini ada tema apa, tema mungkin diri sendiri, kita akan mengupas masalah diri sendiri. Nanti di 3 minggu kemudian ada tema kebutuhan, kita akan membahas tema masalah kebutuhan seperti itu. Di dalam kegiatan di anak usia dini ini ada 6 perkembangan Bu yang akan kita kembangkan, yaitu perkembangan kognitif, bahasa, fisik motorik halusnya, fisik motorik kasar, nilai agama, moral, sosial, emosional, dan seni. Mungkin ini sekilas apa sih yang dikembangkan di TK dan sudah STPPA anak itu. Jadi STPPA itu adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi ketika ibu bapak mempunyai putra di kelompok bermain di usia 2 sampai 4 tahun, nah itu apa saja perkembangannya. Jadi tidak bisa ya Ibu 3 sampai 4 tahun itu anak kelompok bermain sudah harus bisa membaca gitu ya. Di TKA pun juga tidak seperti itu. Jadi kita memang ada target-target tertentu di setiap perkembangan usia. Jadi di TKB, di TKA itu anak usia 4 sampai 5 sampai 6. Kognitif ini berhubungan dengan cara bagaimana anak itu memecahkan masalah,
bagaimana anak itu yang berdasarkan gaya pikir seperti itu Bu. Kalau bahasa itu dibagi tiga, bahasa reseptif, ekspresif, dan bahasa keaksaraan. Jadi di bahasa itu anak-anak nanti kita nilai bagaimana dia berkomunikasi mungkin dengan bapak ibunya ketika di rumah, penilaiannya seperti itu nanti. Atau dengan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan aspek bahasa. Kalau fisik motorik halus itu yang berhubungan dengan gerak jari-jari tangan. Biasanya dari ananda kelompok bermain atau di yang TKA itu belum bisa memegang bolpen atau pensil. Nah, itu dilatih fisik motorik halusnya Ibu. Nanti di TKA tidak serta-merta anak langsung mendapatkan disuruh nulis A gitu enggak. Jadi kita akan melatih fisik motorik halus anak mungkin dengan kegiatan kegiatan yang akan dilakukan itu meremas koran misalnya untuk melenturkan tangan-tangannya gitu ya. Itu contoh kegiatan fisik motorik halus. Kalau fisik motorik kasar itu yang berhubungan dengan psikomotor yang kasar badannya itu. Kalau nilai agama moral, nah ini nilai agama moral ini yang berhubungan dengan seperti bagaimana dia melakukan doa-doa, hadis dan sebagainya. Nanti akan kegiatan-kegiatan disampaikan oleh guru kelasnya. Sosial emosional ini kegiatan yang tidak pembiasaan Ibu. Sosial emosional itu nanti Ibu yang akan memahami bagaimana sosial emosional anak gitu ya. Ibu yang lebih paham pada diri anak tersebut aspek sosial emosionalnya ini bagaimana. Seperti itu ya. Yang terakhir yaitu seni. Nah, ini seni itu berkaitan dengan bagaimana mungkin bisa bersair, berpuisi, menyanyi, terus bisa karya yang berhubungan dengan seni seperti itu. Di anak usia dini ini sejatinya kita bermain sambil belajar sambil bermain. Bermain, memilih bakat minat, bergerak, berkolaborasi, berkreasi, bereksplorasi. Nah, di situ biasanya ini yang paling ideal memang kalau kegiatan seperti ini adalah kegiatan tatap muka ya Bu. Kalau secara daring mungkin nanti kita akan mengevaluasi lagi bagaimana anak tersebut belajar dan berkegiatan bersama ibu di rumah. Mungkin yang sudah mengalami kegiatan seperti ini mungkin nanti akan bisa tergambarkan bagaimana nantinya dan sebagainya. Ibu-ibu, bapak ibu yang kami hormati, di realitanya saya menyampaikan bahwa anak itu harus nanti masuk SD adalah harus bisa membaca, menulis dan berhitung atau disingkat kalistung ya Bu ya. Itu karena di SD sudah kita tidak bisa lagi gurunya mungkin mengajari anaknya untuk membaca, menulis, berhitung. Nah, kami sangat dilema di sini bagi guru anak usia dini. Kenapa? Karena kita kadang tidak bisa melepas anak-anak itu ketika anak-anaknya belum siap untuk masuk ke jenjang SD. Karena belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa berhitung. Gitu ya. Jadi kami berkomitmen pada Bapak Ibu semua dengan kondisi yang terbatas seperti ini, kita bekerja sama bagaimana anak-anak itu bisa nanti siap masuk ke jenjang berikutnya. Gitu ya. Jadi yang di kelompok bermain mungkin nanti akan dipandu oleh Bu Siwi dan Bu Indah bagaimana cara pembelajarannya di kelompok bermain. Tidak mungkin kami akan mengajari membaca ya, tapi pengenalan huruf vokal, pengenalan huruf konsonan mungkin seperti itu. Banyak di kreativitasnya untuk anak kelompok bermain. Nanti di TKA bagaimana Bu Dewi? Nanti di TKA juga kita akan memberikan buku biasanya ya, itu buku membaca. Di sana ketika anak sudah bisa di jilid 1 itu naik ke jilid 2, jilid 3 dan membaca dan seterusnya. Tapi emang ada tahap-tahapannya Bu. Setiap anak itu tidak sama ya Bu. Mungkin nanti gimana ya ini sudah daring, aduh repot gitu ya, kakaknya yang begini, kakaknya satunya begini, caranya tidak ada. Mohon disampaikan nanti langsung ke wali kelas masing-masing, gitu ya Bu. Kita santai tapi serius gitu ya. Jadi kami tidak paling dikasih tugas enggak seperti itu. Kita masih taman kanak-kanak Bu, masih di usia anak usia dini. Yang penting target kita nanti anak-anak bisa sudah matang di psikologisnya, itu yang penting. Jangan sampai anak masuk di SD sudah bisa membaca, menulis, berhitung, tapi psikologisnya masih belum bisa. Nah itu kasihan gitu ya. Jadi memang realitanya seperti ini ya, kita harus hadapi bersama. Secara kita juga guru di TK ini juga bingung gitu ya, katanya nggak boleh mengajari membaca menulis, tapi kita tetap mempersiapkan anak itu mempersiapkan anak-anak itu untuk siap di jenjang berikutnya. Ini nanti kegiatan belajar kami itu luring
atau tatap muka. Luring itu luar jaringan Ibu, tatap muka atau offline. Itu ketika kondisi normal, daring, online, BDR, PJJ itu semua apa namanya itu disebut seperti itu ya, daring dalam jaringan, online, BDR, belajar dari rumah, PJJ, pembelajaran jarak jauh itu ketika pandemi. Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, tidak usah merasa bagaimana ya kami, karena kita tidak sendiri. Apapun yang Ibu rasakan, apapun yang Ibu nanti hadapi ketika melaksanakan kegiatan secara online, sampaikan saja Ibu kepada wali murid, wali kelas masing-masing. Gitu ya, Bu, anakku seperti ini tidak bisa mengikuti, Bu, anakku tidak mau pakai, Ibu nggak mau ngerjakan dan sebagainya. Nggak apa-apa, disampaikan aja Bu. Itu sebagai bahan juga bagi kami untuk evaluasi dan sebagainya. Mungkin nanti ketika kakaknya bisa, adiknya tidak bisa, nanti ini adiknya tidak bisa dan sebagainya. Gitu ya. Saya titip kepada ibu-ibu semua, bapak ibu semua untuk tidak memaksakan anak. Jadi ini kita masih dalam anak usia dini Bu. Jadi bukan yang SMP SMA yang sudah bisa pegang handphone sendiri, pegang laptop sendiri seperti itu ya. Jadi mungkin bisa dimaklumi nanti. Kami juga bisa memaklumi karena mungkin sarananya kurang. Di rumah cuma ada satu handphone atau satu laptop. Sedangkan anaknya mungkin banyak yang akan mengadakan kegiatan online. Gitu ya, bisa disampaikan. Mungkin nanti kita lebih banyak memakai video call dan Google Meet. Tapi nanti kita lihat ke depannya seperti apa ya Bu ya. Kalaupun Ibu tidak bisa Google Meet, tidak apa-apa. Nanti kita menggunakan video call gitu ya. Tapi bisa tersampaikanlah apa yang kita inginkan bersama seperti itu pada anak-anak. Kemudian, ya untuk bagaimana ya Bu Dewi, kalau yang sudah pengalaman mungkin di kelompok B sudah mengalami pembagian materi. Materi itu biasanya diantar oleh guru atau diambil ke sekolah. Ini kita di semester ini mungkin 2 minggu sekali atau tergantung ya situasi dan kondisi lagi ya Bu. Bisa nanti akan ada informasi selanjutnya seperti itu. Diambil ke sekolah itu berupa materi. Jadi materi yang akan dikerjakan oleh Ananda di rumah bersama Ibu, nanti materinya sudah kami siapkan gitu ya. Jadi Ibu sudah tidak perlu mencari materi bahan-bahan mungkin yang di luar rumah, maksudnya seperti itu. Jadi sudah tidak sibuk lagi mencari bahan untuk Ananda gitu ya. Jadi kami sudah siapkan semuanya, termasuk peralatannya nanti akan kami bagikan seperti itu. Nah, ini ada keterangan berkunjung ke rumah atau home visit apabila situasi memungkinkan. Iya Ibu, home visit ini adalah salah satu program kami, yaitu untuk memonitoring atau mengevaluasi kegiatan, melihat kondisi lingkungan dan sebagainya. Ini akan kami laksanakan apabila sudah memperoleh izin Bu home visit ini. Jadi ketika kami belum memperoleh izin untuk mengadakan kegiatan home visit, kami belum berani gitu ya Bu ya. Akan kami sampaikan apabila ada kegiatan ini apabila bisa dilaksanakan. Nah Bu, kalau di kegiatan online bagaimana cara menilainya gitu ya. Nah di KBTK Madinah Luhur atau di kelompok bermain dan TK semuanya di pendidikan anak usia dini tidak seperti mungkin di SD akan kami sampaikan ya Bu. Anak itu ada tingkatannya, jadi ada BB, MB, BSH maupun BSD. BB itu artinya belum berkembang Ibu, yaitu bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh orang tua. Ya. Kalau mulai berkembang itu MB, itu bila anak melakukan masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru dan orang tua. Ayo Mas Bim, sekarang sudah ada tugas dari ibu guru, ayo dibantu, itu masih mulai berkembang ya Bu, itu contoh. Terus BSH, berkembang sesuai harapan, yaitu bila anak sudah dapat melakukan secara mandiri dengan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Jadi langsung aku sekarang ini ya ada tugas dari Bu Yuni, aku kerjakan ya Ma, Ibu melihat saja nanti dia berkembang sesuai harapan apa tidak. Maksudnya dia sudah bisa tanpa Ibu suruh, tanpa Ibu bantu gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah yang terakhir ini berkembang sangat baik, yaitu apabila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri, sudah dapat membantu temannya. Misalnya temannya itu dalam kondisi kita tatap muka, dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Mungkin itu sekilas bagaimana kita memberikan penilaian kepada anak ya. Selanjutnya ini ada guru, orang tua dan anak. Nah ini maksudnya
Nah gini Bu, ini untuk kegiatan daring atau online itu kita adalah guru dan orang tua saling bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi, berkomunikasi aktif untuk perkembangan anak mengenai KBM ya Bu ya, untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah di sini guru itu memanfaatkan IT karena kita menggunakan online. Jadi kita bagaimana caranya supaya bisa membuat anak itu membuat media yang menarik untuk anak seperti itu. Itu tugas dari guru, pembelajaran terencana efektif, menyatukan persepsi antara guru dan orang tua dan menguatkan karakter. Bagaimana tugas orang tua? Guru di rumah sebagai guru di rumah. Nah sekarang Bapak Ibu yang sudah pengalaman kemarin kan jadi guru ya Bu ya, di rumah untuk anak-anaknya. Jadi sekarang juga masih ini Bu jadi guru, meskipun Ibu tidak mempunyai pendidikan background guru, tapi tetap Ibu menjadi guru bagi anak-anaknya gitu ya. Mohon kesabaran, mohon sabar Bu ya untuk mengatasi anak-anak, untuk mendampingi anak-anak gitu. Nah, saya paham karena saya juga ibu dari anak yang menghasilkan kegiatan online. Saya memahami bagaimana nanti kegiatan pembelajaran ini. Ibu, Bapak, Ibu semuanya sebagai fasilitator, yaitu memberikan fasilitas kepada anak kegiatan belajar mengajar ini di rumah. Sebagai motivator, Ibu juga sebagai motivasi, Bapak Ibu semuanya memotivasi anak untuk tetap semangat belajar meskipun kita secara maya belajarnya, tidak tatap muka ya Bu ya, terus memberikan pengaruh dan pengarah kepada anak seperti itu. Tapi saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah mengalami hal ini sebelumnya. Jadi saya rasa mungkin tidak ada adalah hambatan pastinya ya Bu. Pastinya ada hambatan, tapi saya rasa insya Allah dengan semangat Ibu kita bisa melaksanakan ini secara bersama-sama. Semoga apa yang kita inginkan dari anak-anak itu diinginkan oleh kita bersama berhasil ya Bu ya. Tidak usah merasa berkecil hati, kami akan mendampingi Ananda di setiap kegiatannya seperti itu. Selanjutnya ini ada penampilan video ya, atau kita ke ini dulu, kegiatan dan peralatan ya. Kita ke Ibu kemarin sudah di-share di grup mengenai kegiatan dan peralatannya, bisa Ibu baca seperti itu ya. Coba Bu presentasikan itunya, peralatannya dulu ya. Atau dari itu bisa ini Bu, ada yang ditanyakan mungkin Bu, itu ada kegiatan selama satu tahun, ada semester 1 dan semester 2 gitu ya. Bentar, saya akan menayangkan presentasinya dulu. Iya. Atau mungkin sambil menunggu presentasi Ibu ada yang ditanyakan mengenai kegiatan, mungkin Bu ada Manas Aji, mungkin seperti itu ya. Itu kita buat ini Bu, kemungkinan seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa, kami sampaikan di kegiatan seperti itu ya. Ini contohnya TKB Bu Indah, B21. Nah ini di TKA. Nah ini sudah tampil ya Bu. Di TKA itu ada kegiatan MOS, ada temanya seperti itu. Nah ini bagaimana ya Bu Dewi, ini kegiatan merunci kalung. Nah itu nanti materinya akan kami sampaikan. Gitu ya, kami akan berikan, bisa diambil atau diantar nanti sesuai situasi kondisi seperti itu. Terus ada tema lingkungan, ada kegiatan Idul Adha. Nah ini di tanggal 19 sampai 24 ini kita ada libur Idul Adha ya Bu. Nanti akan masuk lagi kegiatan kita di tanggal 26 Juli. Seperti itu. Ada kegiatan peringatan. Nah ini ada lomba. Ini bagaimana? Lombanya nanti online ya Bu. Seperti itu. Ya ini ada tema-temanya. Kemudian ada libur semester, penerimaan raport, lanjut ke semester 2. Nah ini semester 2, ini kita berdoa bersama ya Bu, semoga ini bisa terlaksana gitulah. Jadi kita
ada tulisan itu nomor 3 itu ada berkunjung ke penjahat. Nah, itu kita tetap apa namanya kita tetap rencanakan Ibu, namanya rencana ya Bu ya, semoga ini bisa terlaksana seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan mungkin yang lain ini. Nah, ini ada kegiatannya jalan-jalan ke sawah. Wah, ini kita sudah kangen Bu sebenarnya. Selama ini kan hampir setahun lebih, ini setahun setengah hampir, ini sudah sekolahnya sepi dan kita tidak pernah naik angkot lagi. Biasanya kita kalau kegiatan outdoor itu kita mesti naik angkot atau naik bis seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah Bu di semester 2 kita bisa melaksanakan kegiatan outdoor kembali. Lanjut ke TKB mungkin Bu Indah. Iya. Di TKB itu sama Ibu, ada kegiatan juga. Terus ada lomba, mungkin lombanya berbeda dengan TKA ya Bu. Ada lomba ibu dan anak menggambar dan diwarnai di telenan. Ini nanti ya akan kami sampaikan bahan-bahannya seperti itu. Juga ada terus ke bawah ya. Terus ada juga ada manasik haji. Itu di tanggal 28 November tetap kita rencanakan. Terus kita di semester 2 ya ada seperti ini, Ibu nanti bisa membaca filenya seperti itu ya. Sudah ya. Untuk kelompok bermain mungkin bisa ya. Ya, untuk kelompok bermain juga ada kegiatan selama 1 tahun Ibu, itu juga ada masa orientasinya, terus lomba membuat bendera, itu sementara kita laksanakan secara online semuanya. Sambil kita menunggu keputusan bagaimana ya Bu. Ini sudah ada kabar sih adanya tatap muka secara terbatas. Nah itu mungkin bisa dilaksanakan secara sesi mungkin ya tatap muka. Jadi ada gelombang-gelombangnya mungkin seperti itu. Maksimal anak mungkin bisa 1 kelas 5 anak mungkin seperti itu. Nanti kita lihat kembali. Ya. Mungkin ada pertanyaan Ibu dari paparan kegiatan maupun paparan biaya peralatan, monggo silahkan. Oh ya Ibu, untuk apa namanya nanti yang berhubungan dengan hal keuangan bisa ditanyakan pada bagian administrasi kami, Bendahara Ibu Diah Anafianti ya Bu. Bisa ditanyakan langsung seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan kegiatan maupun dari yang kami paparkan. Monggo Ibu. Assalamualaikum. Saya mau tanya. Iya, dengan Ibu. Saya mau tanya, ini selama kan online untuk sementara, untuk TKA-nya ini setiap hari-hari tertentu untuk online-nya. Iya, terima kasih Ibu Nur Hasana atas pertanyaannya. Untuk online itu 1 minggu 2 kali Ibu, nanti ada jadwalnya di grup kelas ya Bu. Ya, jadi mungkin kita dalam 1 minggu Ananda nanti bisa di hari Senin atau Rabu atau di hari Rabu atau Jumat. Terus gimana Bu kalau misalnya tidak bisa online di pagi hari misalnya? Nah itu nanti Ibu sampaikan kepada wali kelasnya ya Bu. Mungkin ada Ibu yang bekerja ketika pelaksanaan online-nya seperti itu. Itu untuk kegiatan online. Terima kasih Ibu Nur Hasanah. Mungkin ada yang lain. Visi Bu, itu tanya Bu. Ya monggo Bapak. Bu, kalau itu kan tadi sudah direncanakan untuk kegiatan di luar sekolah, mudah-mudahan jadi. Amin, ya Bapak. Kalau seandainya nggak jadi kayak yang tahun kemarin Bu, itu dana kita dikompensasikan untuk kegiatan apa Bu? Kalau tahun kemarin itu kayak gitu dikompensasikan untuk kegiatan apa ya Bu? Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini untuk biaya kegiatan, memang di tahun ini kami belum ada kompensasi, tapi Ibu jangan terus kemarin kok ada sekarang nggak ada. Ada. Nanti ketika kita sudah full daring, itu yang biaya kegiatan dan SPP akan kita alokasikan kepada SPP 2 bulan. Kalau itu full daring selama 1 tahun Bapak. Jadi ada biaya yang akan kita kurangi di SPP dan biaya kegiatannya seperti tahun kemarin. Itu apabila kita full daring. Jadi apabila kami ada kegiatan tatap muka sesi untuk hal tersebut kami tiadakan. Jadi biaya akan tetap Pak. Lihat kondisi lagi Pak ya. Jadi kami sampaikan ke Bapak Ibu semua, apabila kegiatan kita full secara daring, akan ada alokasi pengurangan dana kegiatan dan SPP untuk kami alokasikan ke SPP di 2 bulan terakhir. Seperti itu.
akan kami kurang biayanya. Dan untuk TKB, insya Allah nanti akan kegiatan-kegiatan seperti wisuda dan akhir tahun kami sudah tidak menarik lagi dari Bapak Ibu semuanya seperti yang tahun kemarin. Jadi bebas. Jadi biaya kegiatan akan kami alokasikan ke biaya wisuda dan perpisahan, akan kami alokasikan ke pengurangan biaya SPP. Mungkin seperti itu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama Bapak. Ada lagi Ibu yang mungkin ingin ditanyakan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibu, silahkan. Ya Bu, tadi kan udah dipaparkan kalau bertatap muka kan ada mencapai target dengan cara kursus tambahan. Nah, sedangkan ini nanti kan insya Allah katanya full daring. Nah, upaya yang diberikan ke anak-anak agar anak itu bisa mencapai target itu gimana ya Bu? Soalnya kan kebanyakan anak sekarang kalau belajar di rumah terus itu kayak gimana gitu, kurang mood gitu. Mungkin sudah mulai bosan. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Linda. Ya, terima kasih Bu. Kami memahami hal tersebut ya Bu ya. Paling tidak nanti di TKB kita itu dalam tanda petik kita akan lari seperti itu. Entah bagaimana caranya supaya anak didik kita, anak yang kita tangani ini bisa masuk SD dengan sudah siap calistung. Seperti itu. Paling tidak anak-anak sudah bisa membaca, menulis, berhitung secara sudah bisa siap seperti itu. Siap di kognitifnya, siap di sosial emosionalnya. Entah bagaimana nanti kami sebagai kepala sekolah juga menekankan pada guru untuk maksimal mungkin bagaimana caranya supaya anak-anak itu sudah siap nanti. Nanti kita akan ngebut gitu ya, ngepot itu ketika di TKB Ibu. Mungkin seperti itu. Gitu ya. Insya Allah nanti akan kita rencanakan bagaimana, mungkin ada seperti ini, tapi nanti kita ke depan tidak akan tahu, tapi insya Allah kami akan bertanggung jawab pada terutama pada kelompok TKB. Jadi kalau kelompok TKA, saya minta tolong sekali Ibu tidak ada target-target. Paling tidak anak sudah bisa membaca satu suku kata itu sudah bagus sekali. Gitu ya Bu ya. Jadi di awal-awal ini memang sudah pandemi, sudah Ibu yang ngajari gitu ya, tapi kita tidak serta-merta diam Bu. Kami juga akan berpikir bagaimana supaya anak itu maksimal, paling tidak di kegiatan calistungnya ini. Gitu ya. Kami juga kepikiran nanti ketika anak sudah SD tapi belum bisa apa-apa. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab kami. Bagaimana sih outputnya KBTK Madinah Luhur ini ketika di SD? Pasti akan ditanya oleh guru-gurunya. STK mana kamu itu kok tidak bisa baca? Itu. Jadi kita itu miris kadang. Kalau ada SD yang tanya seperti itu. Gitu ya Bu ya, sudah kondisinya seperti ini. Masih juga seperti itu. Jadi kita ya dengan pengalaman hal tersebut, jadi kita mau tidak mau di TKB nanti ini gurunya ekstra. Entah bagaimana caranya kami akan sampaikan nanti gitu ya di jalan. Itu seperti itu ya Bu. Jadi mohon juga dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu semua di rumah gitu ya. Kami akan memaksimalkan semaksimal mungkin untuk kegiatan ini yang berhubungan dengan calistung terutama. Karena memang realitanya seperti itu Bu ya, nanti anak-anak di SD. Mungkin yang sudah pengalaman di TKB, insya Allah sudah pernah merasakan mungkin ya bagaimana kita sedikit ngoyo gitu untuk di TKB ini. Makanya ketika kita tatap muka, kita akan ada tambahan sebenarnya, tambahan pelajaran calistung tersebut. Gitu. Nanti kita rencanakan lagi bagaimana ini untuk di TKB. Karena kalau TKB yang kemarin itu masih kena tatap muka Bu, masih masih dapat tatap mukanya. Kalau sekarang ini kita nggak ada tatap muka sama sekali. Gitu. Yang kemarin kan masih kita bisa tahu, oh bim-bim di TKA masih belum pandemi waktu itu, gitu ya. Nah sekarang yang masih dapat gitu loh kalau yang TKB kemarin. Nah sekarang TKB ini tetap online, jadi ya bim ya. Jadi kita maksimalkan nanti. Ibu jangan merasa ini ya berkecil hati. Nanti akan kita bantu, insya Allah. Mungkin seperti itu Ibu. Ada lagi? Ya, Waalaikumsalam. Dengan Ayu Bu dari kelompok bermain. Ya, mungkin kalau dari TK atau teman-teman yang lain kan enak ya untuk jadwal bermain bagaimana ya Bu? Kalau saya kan belum pernah ada pengalaman nih Mas untuk bermain. Iya, Ibu. Itu kalau untuk kelompok bermain seperti apa ya Bu kalau untuk mengajarnya melalui daring Bu? Karena kan pasti kabur-kaburan nih anaknya nih. Pasti mohon arahannya bagaimana ya Bu ya? Benar-benar begini. Makasih Bu.
Terima kasih Ibu Ayu, terima kasih pertanyaannya. Begini Bu, berdasarkan pengalaman, ini sebelah saya ini kebenaran adalah guru kelompok bermain. Memang Bu, ketika kegiatan Google Meet atau apa ya, kita biasanya Google Meet ya, di kelompok bermain itu, gurunya ngomong itu anaknya kemana ya enggak tahu gitu ya, namanya juga kelompok bermain. Gitu ya. Mungkin yang sudah pernah pengalaman di kelompok bermain sudah pernah merasakan bagaimana guru kelompok bermain ini ekstra gitu ya, ketika mengajar secara online. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, nanti insya Allah kami akan ada rencana ya Bu Indah, seperti itu ya, di kelompok bermain. Iya. Kalau kelompok bermain ini sebisa mungkin itu kami upayakan, entah bagaimana nanti. Kegiatannya apakah anak-anak itu datang bermain gitu ya, atau bagaimana? Nanti Ibu ditunggu saja ya Bu Ayu, insya Allah nanti kami akan ada pengumuman selanjutnya. Ibu sabar dulu ya, insya Allah nanti bisa menanyakan ke teman-teman yang sudah TKA untuk kegiatan kelompok bermainnya bagaimana. Mungkin seperti itu Bu Ayu. Ya, Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Ayu. Ada lagi? Iya. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam. Iya. Ini saya mau tanya, kan Haidar ini sudah TKB ya Bu, kayak Haidar. Iya. Jujurnya Bu Devi, kalau saya merasa sejauh ini, hampir saya mengatakan kalau dibanding dengan kakaknya yang saat itu ya memang kondisi tidak seperti ini ya. Iya, Itu Bu. saya bilang tidak ada perkembangan, bukan sama sekali ya Bu Devi, Iya, Bu. tapi tidak Iya, Bu. ada perkembangan. Iya. Kalau saya bilang seperti itu aja. Yang saya mungkin ya harapan saya ya kecemasan saya juga gitu. Nantinya bahkan saya sempat curhat gini juga ke Bu Ida kemarin itu. Kalau seumpama Haidar masih seperti ini, mungkin nantinya setelah TKB ini dan kondisi masih seperti ini juga mungkin untuk masuk SD saya pending. Jadi biarlah setahun di rumah dulu untuk saya persiapkan untuk TKB. Saking ya dikata saya putus asa ya putus asa, dikata saya nggak bisa untuk memaksakan juga nggak bisa kan gitu Bu Devi, karena memang seperti ini ayat-ayat pendek. Ini Haidar belas nggak bisa Bu Devi, belas bilang nggak bisa. Justru sisanya dari PG yang sangat kelihatan seperti Anas itu bawaan dari PG-nya dulu yang masih ada, selebihnya itu nggak ada. Ya maksud saya gini Bu, kalaupun mungkin untuk home visit seperti dulu saat TKA semester 1 nantinya kita masih perlu harus ada izin seperti kata Bu Devi dulu tadi untuk pelaksanaannya. Hanya kalau saya lihat Bu Devi beberapa sekolah TK yang masih satu kecamatan dengan kita, itu dia bisa mendatangkan muridnya 1 minggu sekali. Entah gimana ya Bu, kalau untuk itunya saya enggak tahu. Cuma maksud saya kok mereka bisa gitu, setidak-tidaknya kalau anak-anak ini mungkin ada entah dengan cara tatap muka lewat home visit ataukah apa, mungkin ada sedikit perkembangan gitu Bu Devi. Harapan saya sih itu aja, karena sudah yang TKB pasti sekarang mungkin punya kecemasan sama seperti saya. Iya, itu aja Bu Devi. Terima kasih. Ya, saya mencoba menjawab yang mendatangkan murid ke sekolah ya Bu ya. Nah, ini saya boleh cerita sedikit Bu ya. Kami pernah mendatangkan murid itu satu hari, kita umumkan, yuk kita datang secara sesi. Dalam satu sesi itu 5 anak waktu itu. Pernah nih di bulan apa ya, tahun kemarin itu kita pernah mendatangkan anak, kita memberanikan diri. Pada waktu itu belum ada izin, gitu ya. Kita mendatangkan sehari Bu, sehari anak-anak itu berhasil. Nah, di malamnya ada kepala sekolah nih Bu yang dipanggil ke dinas, diberhentikan, diancam dicopot izin operasionalnya, gitu ya. Nah, malam itu juga serta-merta kami umumkan di grup teman-teman supaya tidak mengadakan kegiatan yang mendatangkan anak-anak kembali, karena larangan dari dinas seperti itu. Ya Bu ya, saya sama teman-teman itu Mama Haidar ingin memberikan yang terbaik. Secara kami itu adalah guru. Gitu ya, guru untuk anak-anak yang memberikan ilmunya bagaimana, membacanya, menulisnya, bahkan memegang pensil pun itu bagaimana caranya untuk awal-awal. Itu kita dilema sebenarnya. Akhirnya mau tidak mau kami berhentikan mendatangkan anak tersebut karena ada kebenaran tetangga kami, kepala sekolahnya itu dipanggil Bu. Seperti itu. Dan
sampai saat itu juga kami ini sampai sekarang ini belum berani ketika belum diizinkan. Nanti kita lihat perkembangannya Ibu. Kami sudah masuk kemarin sebelum ajaran baru ini, kami itu sudah berpikir untuk mengadakan kegiatan sesi. Lah kok tiba-tiba virus coronanya ini banyak lagi. Sangat mustahil bagi kami untuk mendatangkan anak-anak, di mana anak-anak itu banyak yang tertular juga. Ya, tapi itu sudah ada niat dari kami untuk tatap muka terbatas seperti yang Pak Nadiem sampaikan. Tadi malam, Bu. Nah, tadi malam itu Pak Nadiem sudah menyampaikan di Ditjen GTK PAUD itu anak-anak boleh tatap muka terbatas. Nah, kita setelah ada Jakarta, Bu, ada kementerian, ada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah, itulah di Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini yang melarang untuk kami bertatap muka, gitu ya. Tapi tidak berkecil hati, tidak apa-apa. Nanti kita akan kondisikan, kita akan evaluasi lagi, kita akan berkoordinasi dengan teman-teman. Gimana ya caranya supaya anak-anak ini bisa maksimal di TKB terutama. Gitu ya, di TKB terutama itu. Bukan TKA terus tidak diutamakan, tidak. Di TKB ini harus sudah siap di SD. Seperti itu. Nanti ditunggu dulu bagaimana nanti ya. Gitu. Di satu kecamatan ini saya tahu Bu, mana-mana memang yang berani mendatangkan anak. Tapi sementara kami di Madinah ini memang tidak berani. Kami lebih berani mungkin kegiatan home visit seperti itu atau home visit gitu ya. Home visit itu kemarin juga tidak diizinkan Bu. Saya itu juga bingung gitu loh. Bagaimana supaya bisa menyampaikan secara maksimal kepada anak-anak. Sedangkan home visit kita tidak boleh mendatangkan anak, tidak boleh. Seperti itu, gitu ya. Jadi mungkin nanti kalaupun ada kegiatan seperti itu, kami minta komitmen dari Bapak Ibu semua, ya yang ada di sini untuk bisa bekerja sama seperti itu. Jadi misalnya, Bu, bagaimana kalau anak-anak itu didatangkan misalnya gitu ya. Nah nanti gitu kita butuh komitmen dari Bapak Ibu semua. Itu saya ceritakan kepada Bapak Ibu yang kemarin dipanggil oleh dinas itu dan dicabut izin operasional sekolahnya. Itu ada laporan dari wali murid, Bu, terus terang saja. Ini sampai saya sampaikan, ini karena kebetulan wali murid semua ya Bu. Jadi ada wali murid yang tidak bisa bekerja sama. Jadi sampai ke dinas bahwa TK ini mengadakan kegiatan tatap muka. Nah, yang Ibu lolos, ya alhamdulillah Bu lolos, seperti itu. Jadi untung-untungan tidak terbaca oleh masyarakat, seperti itu. Tapi untuk Mama Hidayah nanti kita koordinasikan lagi ya Bu ya. Bukan berarti nanti kita di TKB tidak. Ya, jadi itu tadi. Nanti di TKB akan kita push lagi teman-teman bagaimana untuk mempersiapkan anak-anak ini ke SD. Seperti itu. Mulai dari hafalan doanya mungkin, mulai dari calistumnya, itu yang penting bagi anak-anak di kelompok TKB nanti. Terima kasih Bu Mama Haidar, Bu Faulia Ulfa. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bu yang pertanyaan bisa disampaikan. Monggo Ibu. Mungkin ada unek-unek apa, monggo, atau nanti bisa disampaikan langsung ke saya Ibu, ada apa nomor WA yang bisa dihubungi atau ke wali kelasnya masing-masing. Sudah ini ya Bu ya, sudah mengetahuikan Bu ya wali kelas masing-masing. Ya, ada apapun, ada ketidakselekan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, tidak bisa sungkan Bu, langsung ke saya aja atau ke wali kelasnya yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar mungkin seperti itu. Saya beri kesempatan lagi Bu, mungkin ada yang disampaikan, mungkin dari yang sudah pernah mengalami Ibu Mama Bim atau Putri, Mama Noval, mungkin ada, iya, seperti Mama Haidar, monggo silahkan Ibu. Mama Quinsa mungkin. Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin sebentar lagi kegiatan rapat online ini kami tutup ya Bu ya, tapi ada ada video, ada beberapa video yang kami sampaikan mungkin dari kelompok TKA belum mengenal gurunya atau TKB Bu. TKB ini kan jarang juga ya Bu ya. Selama online ini kami terus terang saja. Mohon maaf karena jarangnya kita bertatap muka, jadi kadang itu sama siapa seperti itu. Nah ini mungkin dari TKA atau TKB belum mengenal gurunya. Jadi kalau di tatap muka itu Bu ada 2 guru yang mendampingi. Jadi wali kelasnya sendiri sama guru pendamping gitu ya. Tapi di online ini gurunya satu saja. Jadi tidak didampingi seperti itu Bu ya. Ibu-ibu
sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sosialisasi ini kami tutup. Nanti apabila ada yang masih belum bisa tersampaikan di online ini, Ibu bisa menyampaikan langsung melalui WhatsApp ke saya atau di guru kelasnya. Ya, sebentar lagi akan disampaikan, saya kembalikan kepada MC untuk sosialisasi berikutnya. Mungkin ada perkenalan dan sebagainya. Ada door prize juga Ibu dari kami, seperti itu. Kami akhiri kegiatan sosialisasi online ini. Semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, untuk anak didik, untuk putra-putri Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita harapkan ini menjadi kenyataan. Dan ini tetap sehat ya Bu ya, tetap sehat, tetap sabar mendampingi Ananda. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka lagi bersama anak-anak. Secara maksimal kita Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Atas kehadirannya, sebentar lagi akan disampaikan presentasi dan door prize oleh MC. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dewi. Saya adalah kepala sekolah dari PDTK Madinah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mempercayakan putra putrinya untuk bersekolah di KBDTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dewi. Saya adalah kepala sekolah dari PDTK Madinah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mempercayakan putra putrinya KBTK Madinah. Kami mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dewi. Saya adalah kepala sekolah dari KBTK Madinah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mempercayakan putra putrinya untuk bersekolah di KBTK Madinah. Kami mohon dukungannya dan kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk tetap mendampingi Ananda ketika berkegiatan di rumah. Terima kasih. Dan kami akan memperkenalkan teman-teman dari tenaga pendidik dan kependidikan dari KBTK Madinah. Akhirnya, selamat datang di KBTK Madinah untuk menjadi keluarga besar kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TK Madinah Luhur, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dia Ana Yanti. Biasa dipanggil Bu Ana. Saya di bagian administrasi dan keuangan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bermain Madinah Luhur. Perkenalkan, saya Indah Nurul Laili atau biasa dipanggil dengan Bu Indah, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari, biasanya dipanggil dengan Bu Dwi. Salam kenal semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di kelas A1. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, Ibu ingin memperkenalkan nama Ibu Maya Firna Santi. Teman-teman bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Maya. Sekian perkenalan dari Ibu Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Husna Fatimah. Biasanya Ibu dipanggil Bu Ima. Bu Ima adalah wali kelas dari kelompok B1. Selamat bergabung di KBTK Madinah Luhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kenalkan, nama Ibu Trisalut Ami Jaya. Biasanya dipanggil Bu Salut. Bu Salut wali kelas dari A2. Selamat bergabung di TK Madinah Luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
belajar ada di kelas B 2. Selamat datang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yunita Nurmanda Seri. Ibu di sekolah dipanggil Bu Yuni. Bu Yuni, wali kelas A3. Selamat datang teman-teman di sekolah TK Madinah Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kita berjalan sama Bu Guru. Nah, sebenarnya sama Bu Guru. Hebat manusia. Nah, Bu Guru mau perkenalkan kembali. Nama Bu Guru adalah Ibu Helifa. Bisa dipanggil dengan Bu Iva. Nanti Ibu mendampingi teman-teman di B3. Ibu juga nanti akan dibantu oleh Ibu Yuni teman-teman ya. Nah, itu tadi perkenalan dari Iva. Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat belajar. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Husnul Hatimah, biasa dipanggil Bu Husnul. Di sini Bu Husnul akan mendampingi dan mengajar anak TK di kelompok A4. Oke, selamat datang teman-teman di TK Madinah Luhur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penampilan video profil dan tentang Sekolah Madinah Luhur serta penyampaian pemaparan kegiatan KBTK Madinah Luhur. Terima kasih atas pertanyaan yang telah ditanyakan tadi kepada Mama Nur Hasana, Karisma Pradana, Mama Linda Atika Dewi, Mama Ayu Rasamania, dan Mama Faulia Ulfa. Mohon maaf dengan Bapak Karisma Pradana. Selanjutnya
karena tadi Bu Yuni menyampaikan ada door prize, bisa dijawab ya. Pertanyaan pertama. Jeng jeng. Kita santai aja ya, Bu. Untuk yang tadi dapat door prize pertama ada Mama Ulfa dan Bapak Karisma. Selamat mendapatkan door prize yang pertama. Untuk selanjutnya door prize-nya pertanyaan dari KBTK Madinah Luhur ya, Ma, yang sudah melihat dan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir ini. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 aspek perkembangan dari 7 aspek perkembangan anak usia dini. Sebutkan dengan nama, kelas, 3 aspek saja, Ma. Oke, Mama Risa Anggrina, boleh. Boleh Mama Risa Anggrina. 3 aspek, Mama. Ya, yang pertama kognitif, kedua fisik motorik halus, ketiga nilai agama moral. Baik, betul sekali. Selamat. Tepuk tangannya teman-teman. Nanti untuk hadiah door prize-nya bisa diambil waktu pengambilan materi minggu depan ya, Ma. Oh ya. Insya Allah nanti kita minggu depan pengambilan materi di sekolah seperti biasanya. Oke, Mama Risa Anggreni selamat. Ya, sama-sama. Selanjutnya yang kedua, apa yang dimaksud dengan orang tua sebagai fasilitator? Bisa dijelaskan? Saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan orang tua sebagai fasilitator anak di dalam kegiatan daring ini? Orang tua disebutkan sebagai dulu, mohon maaf siapa? Mama Oke. Murid dari ini Haidar. Baik Mama. Orang tua sebagai pengganti guru yang biasa ketika kegiatan belajar mengajar secara offline anak-anak dibantu dan dibimbing oleh guru, maka dalam kondisi seperti saat ini orang tua yang berperan menggantikan peran guru dalam pembelajaran anak-anak sehari-hari. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya, sangat bagus sekali Mama Haidar. Terima kasih yang sudah berjuang selama pandemi. Semuanya. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Nah, ini pasti yang sudah pernah ke sekolah pasti sudah kenal. Sebutkan, tadi sudah ada, sebutkan nama lengkap ya, Ma. Nama lengkap 3 guru yang ada di TK Madinah Luhur, KB TK Madinah Luhur. Ya, saya tahu. Siapa? Mama siapa? Dengan Ayu, Bu. Ayu Ramania. Mamanya dari Lula. Mamanya dari Bu Indah Nurul Laili. Baik. Sama berapa tadi, Bu? 3. Dwi Puspitasari. Ya. Sama Bu Maya, Bu Husnul Khotimah. Alhamdulillah, betul sekali. Nanti semuanya biar bisa kenal. Selanjutnya kita tatap muka. Selanjutnya, nah ini pasti udah tahu semua nih teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau jawab boleh sekali. Yang selanjutnya pertanyaan keempat, siapa nama lengkap kepala sekolah KBTK Madinah Luhur? Ibu Debbie Holiana Dewi. Siapa? Fauzia. Ibu Debbie dari Debbie Holiana Dewi. Ibu sebutkan Bunda Fauzia. Ya, Ibu Debbie Holiana Dewi. Oke, betul sekali. Ibu Debbie Holiana Dewi. Fauzia, ini Mama dari kelas berapa? Dari A berapa? A3 ya? A3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mama Fauzia sudah menjawab nama lengkap kepala sekolah kita. Selanjutnya, tepuk tangan dulu teman-teman.
Selanjutnya, pertanyaan terakhir kita batasi karena pertanyaannya hanya 5 saja. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk membagi waktu dalam kegiatan Ananda selama proses pembelajaran di rumah? Bisa dijelaskan, sebutkan namanya dulu. Yang lainnya? Dari wali muridnya Haidar. Baik. Kalau saya pribadi, untuk pengerjaan tugas dan lain-lainnya, saya pilih waktu sore hari. Saat anak-anak sudah mandi, baru saya kerjakan untuk tugas-tugasnya. Soalnya kalau pagi sudah nggak bisa. Oh, gitu. Yang ada nanti ibunya emosi karena bingung antara mau nyuci, mau masak, mau cuci piring, masih harus ngajar, nggak bisa. Bisanya cuma sore. Itu kalau saya. Iya. Betul sekali, hebat Mama, terima kasih sudah membagi waktu kepada Ananda dan keluarganya. Hebat, terima kasih. Ada lagi sekali mungkin selain Mama Haidar, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Silvi. Iya. Ya. Dari Korni. Kalau saya sih untuk waktu Ananda Darling, saya juga menentukan waktu saya, soalnya juga saya kerja. Jadi mohon nanti kalau dikonfirmasi lebih awal ya Bunda. Oh baik. Jadi nanti saya biar paskan waktunya, kalau wise waktunya pagi untuk darlingnya, biar saya bisa ganti shift untuk ke shift yang sore. Kalau nanti darlingnya sore atau malam, saya biar ganti shift untuk yang pagi, shift pagi. Ya soalnya lebih enak, dia sudah fresh, sudah mandi, dan tapi kadang juga ada rewelnya, itu yang saya mohon bantuannya untuk darling besok Bunda. Baik, terima kasih Mama Silvi atas jawaban dan masukannya. Oke, terima kasih. Tadi sudah dijawab oleh Mama Risma Anglina dan Mama Haidar, Ibu Ayu. Ya, Ibu, mamanya Haidar juga 2, sama Ibu Silvi, mamanya Uwais. Terima kasih Mama. Terima kasih Mama. Untuk acara sosialisasi pada hari ini kurang lebihnya cukup seperti ini. Saya tutup dulu ya Ma. Selanjutnya nanti apabila ada pertanyaan yang kurang jelas dalam sosialisasi, bisa monggo WA wali murid, wali kelas maksud saya, wali kelas bisa dijapri ya Ma, biar lebih intens, enak ngobrolnya sama wali kelas masing-masing. Akhiri dulu ya, saya akhiri dulu acara hari ini. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang telah mengikuti acara sampai akhir ini. Kurang lebihnya dan mohon maaf apabila penyampaian kami selama sosialisasi pada hari ini dan teknisnya kurang